Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini kita sudah melewati satu hari yang istimewa. Kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Pagi tadi kita bersyukur untuk negeri tempat Tuhan menempatkan kita. Tapi malam ini, sebelum kita menutup hari, mari kita melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Kita adalah warga Indonesia. Kita mencintai tanah air kita. Kita bersyukur dilahirkan dan hidup di negeri ini. Tetapi sebagai orang percaya, ada satu identitas yang jauh lebih dalam daripada kewarganegaraan kita. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 3 ayat 20, "Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat." Sahabat terkasih, Paulus sedang mengingatkan jemaat bahwa kehidupan orang percaya tidak berhenti pada dunia ini. Kita hidup di bumi. Kita memiliki kewarganegaraan. Kita memiliki keluarga, pekerjaan, rumah, dan tanggung jawab. Tetapi identitas terakhir kita adalah milik Kristus. Dan ini penting. Karena kalau identitas kita hanya dibangun dari keadaan dunia, kita akan mudah kecewa ketika keadaan berubah. Ketika ekonomi sulit, kita kehilangan harapan. Ketika melihat ketidakadilan, kita menjadi pahit. Ketika orang mengecewakan kita, kita mulai kehilangan kepercayaan. Ketika keadaan negeri tidak sesuai harapan, hati kita bisa ikut menjadi gelap. Tetapi Filipi 3 ayat 20 mengingatkan, kita memiliki kewargaan yang lebih tinggi. Harapan kita tidak berhenti pada apa yang terjadi di dunia ini. Sahabat terkasih, ada seorang yang sedang bekerja jauh dari kota asalnya. Ia tinggal di sebuah tempat yang bukan rumah masa kecilnya. Setiap hari ia bekerja di sana. Ia membayar kebutuhan hidupnya. Ia mengenal tetangga. Ia menikmati makanan setempat. Bahkan setelah beberapa tahun, ia mulai merasa nyaman tinggal di sana. Tetapi suatu hari, ketika melihat dokumen kewarganegaraannya, ia kembali diingatkan, ini tempat saya tinggal, tetapi ini bukan seluruh identitas saya. Ia tetap menghormati tempat itu. Ia tetap melakukan tanggung jawabnya. Ia tetap menghargai orang-orang di sana. Tetapi ia tahu dari mana ia berasal dan kepada siapa ia menjadi milik. Begitu juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita hidup di Indonesia. Kita bekerja di Indonesia. Kita membangun keluarga di Indonesia. Kita menikmati keindahan negeri ini. Kita juga mungkin mengalami berbagai kekecewaan di dalamnya. Tetapi semuanya itu tidak boleh menentukan nilai diri dan harapan kita. Karena kita adalah milik Kristus. Itulah sebabnya kita tidak perlu kehilangan pengharapan ketika keadaan dunia berubah. Tapi menariknya, mengetahui bahwa kewargaan kita ada di dalam surga bukan alasan untuk tidak peduli kepada dunia. Justru karena kita adalah milik Kristus, cara kita hidup di dunia ini seharusnya semakin baik. Itulah sebabnya 1 Petrus 2 ayat 17 berkata, "Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja." Mari kita perhatikan urutannya. Hormatilah semua orang. Artinya kita tidak boleh kehilangan rasa hormat hanya karena berbeda pandangan. Kasihilah saudara-saudaramu. Artinya kita tidak dipanggil untuk hidup dalam kebencian. Takutlah akan Allah. Ini yang menjadi pusatnya. Dan kemudian hormatilah raja. Dengan kata lain, sebagai orang percaya, kita tetap mempunyai tanggung jawab sebagai warga negara. Kita tidak boleh berkata,
Karena saya warga kerajaan Allah, saya tidak peduli lagi dengan Indonesia. Tidak benar. Kita justru dipanggil untuk menjadi warga negara yang baik. Kita menghormati, kita berdoa, kita melakukan kebaikan, kita bekerja dengan jujur, kita menjaga perkataan, kita tidak ikut menyebarkan kebencian. Dan ketika kita memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, kita melakukannya. Karena kehidupan kita membawa nama Kristus. Ada satu hal yang perlu kita ingat malam ini. Kita boleh kecewa terhadap keadaan, tetapi jangan sampai kehilangan kasih. Kita boleh tidak setuju dengan sesuatu, tetapi tetap menjaga hati. Kita boleh melihat kekurangan bangsa ini, tetapi jangan berhenti mendoakannya. Kita boleh berharap Indonesia menjadi lebih baik, tetapi jangan menggantungkan seluruh pengharapan kita kepada manusia. Karena pengharapan terbesar kita ada di dalam Kristus. Indonesia adalah tanah air kita, tapi Kristus adalah Tuhan kita. Indonesia adalah tempat kita menjalani kehidupan, tetapi kerajaan Allah adalah tujuan akhir kita. Dan justru karena kita memiliki pengharapan yang lebih tinggi, kita boleh menjalani kehidupan di dunia ini dengan lebih tenang. Kita tidak harus ikut panik ketika dunia panik. Kita tidak harus ikut membenci ketika orang lain membenci. Kita tidak harus ikut melakukan yang salah hanya karena banyak orang melakukannya. Kita bisa memilih jalan yang berbeda, yaitu jalan Kristus. Sahabat terkasih, malam ini mungkin ada di antara kita yang sedang kecewa. Bukan hanya kecewa dengan keadaan negeri, mungkin kecewa dengan pekerjaan, kecewa dengan keadaan ekonomi, kecewa dengan seseorang, atau bahkan kecewa dengan perjalanan hidup sendiri. Kalau itu yang sedang kita rasakan, mari kita ingat, keadaan kita hari ini bukan identitas kita. Kegagalan kita bukan identitas kita. Masalah kita bukan identitas kita. Kekecewaan kita bukan identitas kita. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh keadaan dunia. Kita adalah milik Kristus. Dan karena itu masih ada harapan. Masih ada masa depan. Masih ada alasan untuk bangun kembali besok pagi. Mari kita tutup peringatan kemerdekaan hari ini dengan satu pengingat sederhana. Kita adalah warga Indonesia, tapi kita juga warga kerajaan Allah. Maka cintailah Indonesia. Doakan Indonesia. Hormati sesama, lakukan yang benar. Tetapi jangan lupa kepada siapa hidup kita sebenarnya menjadi milik. Ketika dunia berubah, Kristus tetap. Ketika manusia mengecewakan, Kristus tetap. Ketika keadaan tidak sesuai harapan, Kristus tetap. Dan ketika suatu hari kehidupan kita di dunia ini berakhir, pengharapan kita tidak berakhir. Karena kewargaan kita ada di dalam surga. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami bersyukur untuk Hari Kemerdekaan Indonesia yang telah kami lalui. Terima kasih untuk negeri tempat Engkau menempatkan kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami, pekerjaan kami, orang-orang yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami, dan setiap kesempatan untuk menjadi berkat. Bapa, kami tahu Indonesia belum sempurna. Kami juga tahu hidup kami belum sempurna. Ada banyak hal yang membuat kami kecewa, takut, dan lelah. Tetapi malam ini kami mau mengingat bahwa identitas kami tidak ditentukan oleh keadaan dunia. Kami adalah milik-Mu. Bapa, terima kasih karena di dalam Kristus kami memiliki pengharapan yang tidak akan berubah. Ajarlah kami menjadi warga negara yang baik. Ajarlah kami menghormati semua orang. Ajarlah kami mengasihi.
Ajarlah kami melakukan kebenaran sekalipun tidak mudah. Dan ketika kami melihat keadaan yang tidak baik, jangan biarkan hati kami dipenuhi kebencian. Berikan kami hati yang tetap dapat mendoakan. Bapa, berkatilah Indonesia. Berikan damai sejahtera bagi bangsa kami. Berikan hikmat kepada para pemimpin. Dan pakailah kami, sekecil apapun bagian kami, untuk membawa kebaikan dan menjadi terang di tempat kami berada. Malam ini kami menyerahkan semua kekhawatiran kami kepadamu. Biarlah kami beristirahat dengan tenang, karena hidup kami berada di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, mari kita tidur dengan satu keyakinan. Kita adalah warga Indonesia, tetapi identitas kita yang tertinggi adalah di dalam Kristus. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.